Audio novel Pagoda Pancer 146. Bersama suara serak, cerita pun berlanjut. Kolam para dewa dan setan. Tempat pemurnian badan berstandar tertinggi di Akademi Suci Abadi Fana. Kolam Dewa Iblis menggunakan darah troll kuno dan jiwa makhluk purba yang kuat sebagai bahan utama untuk penempaan badan. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada kolam tempering badan tingkat ke-10. Entah itu darah troll kuno atau roh makhluk purba, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mendominasi. Dalam sejarah Akademi Suci Abadi Fana, banyak sosok jenius yang gagal melewati pengendalian kolam dewa dan iblis. Ketika kekuatan kolam dewa iblis menjadi bumerang, trauma yang diakibatkannya tidak dapat diubah. Saat ini, Xiao Nunu telah memasuki kolam para dewa dan iblis. Bas. 3 pilar batu besar tersebar di kolam dewa dan iblis. Xiao Nunu duduk di tengah formasi. Xiao Nunu berkonsentrasi untuk tetap kuat. Biarkan kekuatan temper badan mengalir ke seluruh badan, berdampak pada setiap inci daging dan darah di dalam badan. Bas. Tiba-tiba, salah satu pilar batu besar mengeluarkan cahaya terang. Pola binatang berwarna merah tiba-tiba muncul di badan Su. Pola binatang ini adalah makhluk yang tampak seperti burung luan. Detik berikutnya, seekor burung luan yang diselimuti api tiba-tiba membubung ke langit, lalu mengeluarkan gelombang panas yang mengerikan dengan sayapnya, menukik ke bawah, dan menerkam Xiao Nunu. Gelombang panas melanda dan ruang menjadi terdistorsi. Tirai cahaya keemasan muncul di luar Xiao Nunu. Bang! Burung luan api langsung menghantam di belakang Xiao Nunu. Tiba-tiba, apinya menyebar dan menyapu langit dan bumi. Kolam besar dewa dan iblis segera berubah menjadi lautan api. Suhunya meningkat dengan tajam. Xiao Nunu merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam magma. Seluruh kumpulan dewa dan iblis juga telah berubah menjadi tungku langit dan bumi yang menakutkan. Seiring berjalannya waktu, badan Xiao Nunu menjadi merah karena panas dan tampak seperti sepotiong tembaga dan besi. Tiba-tiba, pilar batu besar lainnya meletus dengan cahaya misterius yang indah, dan roh kuno yang mendominasi lainnya dipanggil. Raungan. Ini adalah naga es besar yang semuanya berwarna putih. Naga es itu sangat besar, tingginya hampir 1000 kaki, dan setiap inci sisiknya bersinar seperti pisau es. Naga es itu meleduk dan kemudian mengelilingi Xiao Nunu seperti naga melingkar. Aum! Dengan raungan yang keras, apinya menghilang dan udara dingin datang. Suatu detik itu adalah tempat meleburnya langit dan bumi, tapi kali ini, segera berubah menjadi api penyucian es dan salju. Salju yang berterbangan di langit berubah menjadi pisau es yang sedingin es, dan naga es yang mengelilingi Xiao Nunu tiba-tiba berubah menjadi gunung es yang spektakuler. Gunung es membekukan Xiao Nunu di dalam, dan udara dingin yang menembus sumsum tulang mengalir ke setiap bagian badannya. Satu ekstrim, diubah ke ekstrim lainnya. Akan sulit bagi siapapun untuk beradaptasi. Namun Xiao Nunu masih duduk kokoh di tempatnya. Kekuatan es dan salju yang mengerikan membekukan otot, darah, dan bahkan aliran energi spiritual di badannya menjadi sangat lambat. Segera, aliran energi spiritual tampak melambat hingga merangkak. Setelah itu, seluruh energi spiritual di badan Xiao Nunu dibekukan. Kekuatan ekstrim benar-benar mengubah Xiao Nunu menjadi patung es. Adegannya berubah. Di luar kolam dewa dan setan, lelaki tua berkulit hitam dan lelaki tua berkulit putih sedang duduk di kedua sisi pintu batu. Apakah ini sudah berakhir? Tiba-tiba, lelaki tua berbaju hitam itu berbicara. Lelaki tua berjubah putih itu mau tidak mau membuka matanya. Tidak bisakah kamu merasakan nafas? Lelaki tua berjubah hitam itu mengangguk. Ya, kolam dewa dan iblis masih berjalan, tapi ada keheningan yang mematikan di dalam. Orang tua berjubah putih itu menjawab, lagi pula, yang ada hanya, itu normal jika master tingkat 4 gagal. Tapi saat mereka berdua selesai berbicara, tiba-tiba, gelombang kekuatan spiritual yang lemah terjadi ditangkap oleh 2 orang di luar. Hah! Kedua lelaki tua itu tanpa sadar saling melirik, keduanya melihat sedikit keterkejutan di wajah satu sama lain. Sepertinya ini belum berakhir, kata lelaki tua berbaju hitam itu. Lelaki tua berjubah putih itu mengikuti, tapi ini baru permulaan. Di antara gunung es yang diubah oleh naga es, Xiao Nunu, yang dibekukan menjadi patung es, benar-benar mendapatkan kembali nafasnya. Energi spiritual yang semula memadat di dalam badan mulai beredar kembali.
Kekuatan spiritual bergerak sangat lambat, seperti tetesan di gletser, dengan risiko membeku kembali kapan saja. Namun, alih-alih berhenti, tetesan ini perlahan menjadi lebih aktif. Kemudian, kekuatan spiritual bergerak semakin cepat. Aura Xiao Nunu juga menjadi semakin kuat. Ketika kekuatan spiritual yang besar dan agung mengalir ke seluruh badannya, gunung es di luar Xiao Nunu berbunyi klik dan dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, gunung es mulai mencair. Bas! Pada saat ini, pola misterius lainnya muncul di pilar batu. Detik berikutnya, seekor binatang kilin dengan kilatan perak di sekujur badannya bergegas keluar. Aum! Tekanan yang mengerikan itu menggemparkan dunia. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lei Kilin berubah menjadi sambaran petir dan menerkam Xiao Nunu. Dentang! Terdengar suara keras, dan miliaran sinar guntur dan kilat tiba-tiba meleduk. Teratai guntur besar tampak mekar di luar badan Xiao Nunu, dan kekuatan guntur meleduk ke dalam badan Xiao Nunu. Seluruh badan Xiao Nunu meleduk dengan kilat, dan bahkan rambutnya ditutupi dengan kilat yang indah. Sebelum kekuatannya menghilang, sebatang pohon anggur yang memancarkan aura gelap tiba-tiba terbang keluar. Wosh! 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 Tanaman merambat gelap membungkus Xiao Nunu erat-erat di sekelilingnya. Ketika Xiao Nunu merasakan kekuatan tekanan yang sangat besar, seluruh badannya juga jatuh ke dalam kegelapan yang tak ada habisnya. Kegelapan ini terus menarik Xiao Nunu, seolah menyeretnya ke dalam jurang. Semua ini adalah kekuatan yang dihasilkan oleh roh makhluk purba. Masing-masing adalah kekuatan ekstrim yang dapat mengendalikan badan, dan Xiao Nunu menanggung. Dampak kekuatan ekstrim satu demi satu. Dari segala arah, satu demi satu cahaya energi cemerlang mengalir ke badan Xiao Nunu. Kekuatan ekstrim ini seperti melatih Xiao Nunu merasa seolah-olah dia sedang dipukul satu demi satu dengan palu yang berat. Setiap benturan adalah hembusan udara dan semburan kekuatan spiritual. Waktu terus berlalu. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Hari ketika medan perang pamungkas dibuka semakin dekat. Pada hari ini, di halaman suci abadi Fana, langit cerah dan cerah. Tiba-tiba, situasinya tiba-tiba berubah. Ada suara keras di alun-alun pusat Akademi Suci Abadi Fana, memekakkan telinga. Banyak orang melihat ke atas dan melihat ke sana. Saat langit berguncang, guntur dan kilat saling terkait, formasi jimat raksasa seperti batu giling tiba-tiba muncul di awan. Apa itu? Aku tidak tahu. Di bawah pandangan banyak orang yang penuh keraguan, sebuah monumen raksasa seperti gunung jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tengah alun-alun di bawah. Monumen besar itu jatuh ke tanah, dan aliran udara yang dahsyat melonjak seperti gelombang pasang. Segera setelah itu, suara keras seperti bel terdengar dari kehampaan. Daftar pertempuran untuk medan perang pamungkas sekarang diumumkan. Begitu kata-kata ini keluar, halaman suci abadi Fana tiba-tiba menjadi bersemangat. Daftar pertempuran akan segera diumumkan. Pergi dan lihatlah. Untuk sementara waktu, sejumlah besar orang mendekati monumen batu. Bas! Tablet batu yang menjulang tinggi itu meleduk dengan cahaya terang. 4 nama segera muncul di permukaan loh batu. Dalam pertempuran pertama, Lang Qianhan di zona perang Qinglong berhadapan dengan Yu Waning di zona perang Sukui. Dalam pertarungan kedua, Xiao Nunu di Teater Macan Putih berhadapan dengan Qin Hu di Teater Xuanwu. Halaman suci abadi Fana sedang ribut. Sejumlah besar siswa sedang mendekati tugu batu yang menjulang tinggi. 4 nama cemerlang di loh batu besar itu semuanya memancarkan ekspresi jijai yang luar biasa. Pertarungan pertama antara Lang Qianhan di Teater Qinglong dan Yu Waning di Teater Suzaku. Pertarungan kedua adalah antara Xiao Nunu di Teater Macan Putih dan Qin Hu di Teater Xuanwu. Segera setelah daftar pertarungan ini keluar, popularitas perang pengadilan suci kembali meningkat pesat. Saya sangat menantikannya. Saya sangat ingin hari pertempuran yang menentukan datang secepat mungkin. Ya, saya tidak tahu siapa yang akan maju. Menegangkan. Untuk pertarungan kedua, tidak perlu memikirkannya, tidak bisa dihindari Qin Hu lah yang dipromosikan. Apakah kamu begitu yakin? Tentu saja, tunggu dan lihat saja. Panasnya kenaikan. Diskusi muncul di berbagai tempat di halaman suci abadi Fana. Yunci Tianfu. Kakak Zulian, adik Yanying, cepat keluar. Yun Nianxiu berteriak sekuat tenaga sebelum dia bisa berdiri diam.
Semua orang di dalam diganggu satu demi satu. Segera, semua orang keluar dari kamar masing-masing. Ada apa? Bising sekali. Yin Fengqi melompat dan menghindari koridor di lantai 3. Salah satu dari mereka mendarat dengan mulus dan mengibaskan rambutnya, membuatnya tampak tampan. Yun Nianxiu berkata, daftar pertempuran di medan perang terakhir sudah keluar. Oh. Yin Fengqi mengangkat alisnya, siapa lawan adik laki-lakinya? Pada saat yang sama, Yin Zulian, Liang Mingtian, dan Yan Ying juga dengan cepat datang. Saat Yun Nianxiu hendak berbicara, sebuah suara yang familiar terdengar dari belakangnya, itu adalah pemimpin zona perang Xuanwu. Qin Hu. Semua orang melihat ke belakang. Saya melihat Luo Feihong, kakak dan adik Luo Feiyu juga kembali dari luar saat ini. Qin Hu. Yin Fengqi menyipitkan matanya. Tingkat kekuatan apa yang telah dicapai orang ini? Sangat kuat. Saya tidak tahu detailnya, tapi dengan kata lain, kekuatannya pasti melebihi si Feng Nian. Saya tidak tahu seberapa besarnya. Ya, si Feng Nian telah menjadi unit pengukuran sekarang, kata Yin Feng Xigan senyuman. Yin Zulian juga menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku ingin tahu bagaimana keadaan Xiao Nunu sekarang. Yan Ying juga berkata dengan sedikit khawatir, sudah 3 hari. Xiao Nunu sudah mengenal semua orang, dan dia pergi menemui dewa dan kolam setan. Namun, dalam benak semua orang, tidak ada kemungkinan untuk kolam dewa dan iblis. Saya hanya tahu bahwa ini adalah tempat pemurnian badan, tingkat tertinggi dari Akademi Suci Abadi Fana, tetapi hanya ada sedikit orang yang berhasil dalam penempaan badan. Percayalah padaku, adik laki-laki. Yin Fengqi berkata dengan sungguh-sungguh. Pada titik ini, kekhawatiran tidak berpengaruh. Tunggu saja dengan sabar kembalinya Xiao Nunu. Namun, pada saat ini, Yan Ying tiba-tiba melihat sekilas sosok dari sudut matanya. Siapa kamu? Yan Ying berkata tanpa sadar. Yin Fengqi, Yun Nianxiu, Yin Zulian dan lainnya terkejut. Lalu, semua orang melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Yan Ying. Saya melihat sesosok badan dingin berdiri di atap gedung tinggi di arah barat. Sosok itu mengenakan jubah biru giok dengan garis sulaman indah di atasnya. Pria itu memiliki penampilan luar biasa, sosok langsing, dan keluhuran bawaan di antara kedua alisnya. Dia berdiri di sana seperti patung yang sempurna, membuat orang tanpa sadar merasa kagum. Yin Fengqi, Yun Nianxiu dan yang lainnya semuanya terkejut. Siapa pihak lainnya? Kapan pihak lain datang? Tidak ada yang menyadarinya sama sekali. Siapa yang mulia? Mengapa Anda ada di sini? Pria itu berdiri di atas gedung tinggi, menatap semua orang. Saya mencari seseorang. Siapa? Yin Fengqi bertanya lagi. Pihak lain menjawab dengan tenang. Bawahanku dikalahkan. Saat dia selesai berbicara, pria itu mengangkat satu tangannya, dan kemudian dengan ringan menggenggamnya dengan 5 jarinya. Energi mengerikan menembus ke segala arah, dan kaki pria itu. Gedung tinggi itu langsung ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi semua orang berubah. Tekanan yang sangat kuat. Kerutan di dahi Yin Fengqi semakin dalam. Siapa yang kamu cari? Sudah kubilang, aku ingin bawahanku dikalahkan. Xiao Nunu. Mendengar ini, semua orang kaget. Pihak lain ada di sini untuk mencari Xiao Nunu. Mungkinkah orang di depanku adalah juara zona perang Xuanwu? Apakah kamu Qin Hu? Yin Fengqi bertanya. Pihak lain sama sekali mengabaikan niat Yin Fengqi dan berkata pada dirinya sendiri. Meskipun medan perang pamungkas masih memiliki 7 hari untuk dibuka, bagi saya, itu sama saja kapan saja. Saya bertanya lagi, siapakah Xiao Nunu? Pria itu melambaikan lengan bajunya. Hoa, cahaya hitam menebas seperti pisau. Ekspresi orang-orang di bawah berubah, dan Yin Fengqi segera berteriak, semuanya, minggir. Tanpa ragu-ragu, kelompok itu segera bubar. Detik berikutnya, cahaya hitam menghantam tanah, dan segera, alun-alun selatan di bawah semua orang langsung terbagi menjadi 2. Batuan beterbangan dan aliran udara meleduk. Semua orang mundur puluhan meter jauhnya, dan Yan Ying, yang terlemah, jatuh ke tanah sambil memegang binatang ajaib biru itu. Yan Ying terjatuh lebih dari 10 meter sebelum dia bisa berhenti. Tiba-tiba dia mendapat beberapa goresan di badannya. Meski begitu, setelah dia bangun, dia langsung pergi menemui monster biru itu. Snowball,
Kamu tidak terluka, kan? Blue Monster menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tingkah kasar pengunjung tersebut sontak menimbulkan kemarahan semua orang. Yin Fengqi menghunus pedangnya setelah berdiri dan menatap lawannya dengan mata tajam. Jangan melangkah terlalu jauh. Ini adalah milik pribadi. Jika kamu membuat masalah di sini, kamu mengabaikan peraturan Akademi Suci Abadi Fana. Apakah itu peraturan? Jejak penghinaan muncul di sudut pemuda itu mulut. Aturan Akademi Suci Abadi Fana ada di sini. Hanya kalian yang lemah yang ditahan. Aku, Qin Fu, tidak akan terikat oleh aturan. Satu kaki dan kemudian dengan lembut menurunkannya. Langkah yang tampaknya ringan ini sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat mendominasi. Terdengar suara keras, dan gedung tinggi di bawahnya tiba-tiba pecah di tengahnya seperti ampas tahu. Segera setelah itu, gedung tinggi itu runtuh tepat di kedua sisinya, dan batu-batu besar beterbangan kemana-mana. Yin Fengqi, Yun Nianxiu, Yin Zulian dan lainnya mundur lagi. Bola salju monster biru segera menjelma menjadi binatang buas setinggi 3 hingga 4 meter, dengan badan seperti serigala dan kepala seperti rubah. Kemudian, ia berdiri di depan Yan Ying, menggunakan badannya untuk memblokir batu-batu yang beterbangan. Wow, gelombang udara menyebar, dan tekanannya seperti gunung. Pemuda itu jatuh ke tanah tanpa ekspresi, dan gedung tinggi roboh, jatuh ke tanah. Saat ini, semua orang tidak lagi ragu. Lawannya tidak lain adalah juara zona perang Xuanwu. Qin Hu, Bencane Qin, pemimpin zona perang Xuanwu. Itu juga merupakan lawan yang akan dihadapi Xiao Nunu di medan perang terakhir 7 hari kemudian. Saat ini, pihak lain menginjakan kaki di Yunchi Tianfu lebih cepat dari jadwal. Gedung tinggi itu runtuh, bebatuan beterbangan, dan Qin Hu berdiri di depan semua orang, memancarkan penindasan. Itu keterlaluan. Yin Fengqi akhirnya tidak tahan lagi. Tanpa banyak bicara, dia mengambil pedang di tangannya dan menyerang Qin Fu. Kiang, pedang itu meraung dengan kilatan cahaya dingin. Yin Fengqi menebas dengan pedangnya, melepaskan kekuatan sapuan yang menakutkan. Menghadapi serangan Yin Fengqi, Qin Fu tidak mengelak. Saat pedang itu mendekati matanya, dia perlahan mengangkat tangan kirinya. Pedang Yin Fengqi sepertinya menghantam dinding tembaga. Suara seperti bel yang keras terdengar. Qin Fu menangkap pedang Yin Fengqi dengan tangan kosong. Yang terakhir mencoba yang terbaik, tetapi Qin Fu tidak bergerak sama sekali. Apakah kamu memenuhi syarat untuk bertarung denganku? Kata Qin Fu dengan arogan. Kemudian, dia meleduk dengan kuat dari telapak tangannya. Bang! Dengan ledukan, semua energi pedang di badan Yin Fengqi hancur. Detik berikutnya, Yin Fengqi merasakan kekuatan yang melonjak datang, dan dia serta pisaunya terlempar, sementara aliran darah tumpah dari sudut mulutnya. Saudaraku, biarkan aku membantumu. Yun Nianxiu memanggil senjatanya, tongkat ajaib. 5 tongkat ajaib, guntur menyapu bulan. Yun Nianxiu meraung, dan dia melompat, dan tongkat ajaib di tangannya meleduk dengan cahaya guntur yang indah. Kemudian, lengan Yun Nianxiu meleduk dengan kekuatan yang luar biasa, dia mengayunkan tongkat ajaib dan menyapu lawannya dengan ganias. Qin Fu bahkan tidak repot-repot mengangkat kelopak matanya, dia hanya melambaikan tangannya keluar. Punggung tangan Qin Fu dengan ringan menjentikkan tongkat ajaib, dan kilat meleduk. Lengan Yun Nianxiu menjadi mahtai rasa, dan tongkat ajaib itu dilepaskan. Apa? Yun Nian kultivasi terkejut. Qin Fu tampak seperti senyuman, tetapi lebih seperti senyuman yang mencemooh, itu terlalu lemah. Setelah mengatakan itu, Qin Fu memutar pergelangan tangannya dan mengambil tongkat ajaib di tangannya. Kemudian, Qin Fu mengangkat tongkat mesin dewa tinggi-tinggi, dan kemudian menurunkannya dengan keras. Ujung tongkat ajaib itu menyentuh tanah, dan bumi tiba-tiba retak. Bersama dengan Qi yang sangat agung, ia melaju ke depan, dengan Qin Hu sebagai pusatnya, dan permukaan tanah tenggelam dalam bentuk payung. Yin Zulian, Luo Feihong, Liang Ningtian dan lainnya terjatuh ke tanah oleh kekuatan ini sebelum mereka dapat mengambil tindakan. Yun Nianxiu, yang paling dekat dengan Qin Hu, terlempar beberapa ratus meter jauhnya. Wow! Yun Nianxiu jatuh ke tanah dan muenteh darah. Organ dalamnya terasa seperti tergeser dan dia tidak bisa berdiri. Setelah satu pukulan, semua orang terluka.
Meski hanya kontak tatap muka, semua orang sudah bisa merasakan kekuatan Qin Hu. Pada saat ini, gelombang panas yang menyengat datang. Dari langit di atas Yunci Tianfu, hujan api tiba-tiba turun dari langit. Setiap bola hujan api meleduk menjadi serangan dahsyat seperti meteorit. Qin Fu sedikit mengangkat matanya dan melepaskan energi spiritual yang kuat dengan satu tangan. Xuan Wuqi kekuatan berubah menjadi perisai. Bas! Tiba-tiba, cahaya hitam misterius muncul dari badan Qin Hu. Segera setelah itu, dinding spiritual hitam menghalangi wajah Qin Hu. Di dinding spiritual, pola binatang basal yang ganias dan kejam muncul. Hujan api yang deras menghantam dinding spiritual, seperti serangkaian petasan besar yang meleduk, mengeluarkan gelombang panas dan api yang tak ada habisnya. Menyaksikan pemandangan ini, semua orang tampak ngeri. Pertahanan Qin Huo terlalu kuat. Dengan banyaknya hujan api yang turun, tembok spiritual hitam itu bahkan tidak bergoyang, sama stabilnya dengan tembok tembaga atau tembok besi. Sudah terlambat, tapi segera terjadi. Tiba-tiba, di balik hujan api di langit, bola api yang lebih besar melanda. Bola api itu membuntuti api ekor yang panjang, seperti cahaya merah yang menembus langit. Bas-bas. Kemanapun cahaya pergi, permukaan danau di luar Yunci Tianfu dengan cepat terbelah. Dalam sekejap mata, bola api itu tiba di depan Qin Hu. Bola api merah itu menghantam dinding spiritual hitam dengan keras. Pukulan ini sangat menggemparkan. Saya melihat gelombang udara panas yang menyengat melintasi langit dan bumi, dan letusannya sulit dibendung. Namun meski begitu, tembok spiritual hitam di depan Qin Hu masih tidak rusak sama sekali. Bahkan tidak ada bekas retakan atau celah. Wow! Api panas menyebar seperti badai, dan kemudian, sosok cantik mengenakan gaun hitam, dengan penampilan halus, tapi tatapan tajam di matanya muncul di depan semua orang. Ketika mereka melihat orang itu datang, pada saat ini, Yan Ying, yang meringkuk di belakang monster biru itu, tanpa sadar berteriak, "Saudari Su He." Yin Fengqi di sisi lain juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Pengunjung itu tidak lain adalah Ye Su He. Pada saat ini, Ye Su He dikelilingi oleh api, seperti jubah yang terbang tertiup angin, yang sangat indah. Mata Ye Su He dipenuhi api aneh. Jauh di dalam pupil, ada pola merah misterius. Pola ini tampak seperti dua bentang sayap yang terbentang keluar, sederhana dan menakjubkan. Qin Fu memandang Ye Su He yang muncul dengan penuh minat. Dia tampak sedikit terkejut, dengan garis keturunan atribut api yang begitu kuat. "Kamu adalah keturunan dari klan setan api." Ye Su He menatapnya dengan dingin. Dan kemudian berkata, "Segera pergi." Qin Fu tersenyum, "Di mana juara? Apakah kamu bersembunyi?" Ye Su He berkata lagi, "Ketika saya datang, saya sudah memberitahu penjaga patroli. Mereka akan melakukannya segera datang." Hahaha, wanita yang cerdas. Qin Fu menjadi lebih tertarik pada Ye Su He. Pada saat ini, beberapa aura datang ke arah ini dari luar Yunci Tianfu. Hoa, hoa, hoa. Segera setelah itu, beberapa sosok muncul di atas. Fan Yuan, Lu Jin, Ning Yu dan master lainnya dari Akademi Suci Abadi Fana ada di antara mereka. "Apa yang kamu lakukan?" Lu Jin bertanya. Ye Su He mensibir dan berkata, "Kamu harus bertanya padanya apa yang dia lakukan di sini. Dia tidak hanya melanggar properti pribadi, tapi dia juga menyakiti orang." Ning Yu mengikuti, "Masih ada 7 hari sampai medan perang terakhir dimulai, tidak bisakah kamu menunggu lebih lama lagi?" Qin Hu sepertinya mengabaikan pertanyaan Ning Yu. Dia memegang senjata Yun Nianxiu, tongkat mesin ilahi, di tangannya, dan memandang orang-orang di Yunci Tianfu dengan tatapan main-main. Karena dia tidak bisa bersembunyi, ingatlah untuk memberitahunya untuk terus bersembunyi. Dia tidak tahan dengan ketinggian medan perang terakhir. Saat kata-kata itu jatuh, kekuatan tirani melonjak dari tangan Qin Hu. Dalam sekejap, tongkat ajaib di tangan Qin Fu hancur berkeping-keping seperti serpihan es yang meleduk. Mata Yun Nianxiu membelalak, dan dia berteriak ngeri, "Tongkat ajaibku!" Yang lain juga memasang wajah ngeri. "Ingat, hari ini, saya di sini untuk menetapkan otoritas saya." Pecahan tongkat ajaib berterbangan di ujung jari Qin Fu, nadanya acuh tak acuh, tetapi penuh arogansi. "Jika kamu terus bersembunyi, aku akan terbuka padanya."
Begitu dia selesai berbicara, Qin Fu berbalik dan pada saat yang sama kekuatan besar meleduk. Pada saat berikutnya, semua bangunan di Yunchi Tianfu rata dengan tanah. Kekuatan besar tersapu. Yunchi Tianfu tiba-tiba jungkir balik. Kekuatan ledukan Qin Hu langsung menghancurkan semua gedung tinggi di Yunchi Tianfu. Kutu kupret. Yin Fengqi dan yang lainnya sangat marah. Namun, lawannya sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawannya. Tuan Lu Jin mengerutkan kening dan memarahi, "Qin Fu, jangan melangkah terlalu jauh." Qin Fu sama sekali tidak memberikan wajah apapun kepada tuan itu. Dia mensibir, "Maaf, saya tidak mengendalikan kekuatan saya." Dia meminta maaf, tetapi tidak ada permintaan maaf di ekspresi orang lain. Segera, Qin Hu menghilang dari tempat itu dengan suara desir. Detik berikutnya, dia muncul dalam kehampaan. Dia menatap Yunchi Tianfu, yang telah dia hancurkan, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Sambil mensibir, Qin Hu berubah menjadi seberkas cahaya dan melompat ke langit. Lu Jin sangat marah sehingga dia berkata, "Orang ini." Dia hendak menyusul, tapi dihentikan oleh Fan Yuan. "Lupakan saja, Qin Fu selalu seperti ini. Bahkan jika kamu mengadu kepada wakil dekan, hukumannya tidak akan berarti. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya." Ning Yu menggelengkan kepalanya, "Ini bukan hari pertamamu di sini di pengadilan suci abadi Fana. Semakin luar biasa kemampuanmu di sini, semakin besar hak istimewamu." Kekuatan Qin Fu sepadan dengan kesombongannya. Lu Jin langsung terdiam. Bisa dikatakan, faktanya, tidak hanya di Akademi Suci Abadi Fana, tetapi dimanapun, kekuatan menentukan segalanya. Aturan selalu mengekang yang lemah. Apa yang disebut pemeliharaan ketertiban hanyalah pengekangan terhadap orang-orang di bawah. Segera, beberapa orang bergerak dan jatuh dari kehampaan. Melihat Yunchi Tianfu yang telah menjadi reruntuhan, Fan Yuan dan Ning Yu hanya bisa menggelengkan kepala. Fan Yuan berkata kepada Yin Fengqi dan yang lainnya, "Saya akan mengatur akomodasi untuk Anda nanti, dan saya juga akan mengirim orang untuk membangunnya kembali di sini." Dia hanya mengangguk. Fan Yuan melanjutkan, "Kalau begitu, ayo kita cari tempat baru untukmu dulu. Aku akan meminta seseorang datang untuk memberitahumu nanti." "Terima kasih." Fan Yuan, Lu Jin dan yang lainnya tidak tinggal lama. Mereka hanya menjelaskan beberapa patah kata dan pergi lebih dulu. Orang-orang yang tersisa memandang kediaman yang tidak dapat dikenali itu dengan ketidakberdayaan dan kemarahan. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Liang Mingtian menjawab, "Kami hanya bisa menunggu Tuan Fan Yuan mengatur tempat baru. Tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali menanggung akibat geblek." Pihak lain bahkan menghancurkan Yunchi Tianfu di depan Fan Yuan, Ning Yu dan lainnya, yang menunjukkan bahwa pihak lain percaya diri dan tidak peduli dengan aturan dan regulasi Akademi Suci Abadi Fana. Pada dasarnya tidak mungkin untuk meminta penjelasan Qin Hu. Untungnya, Master Fan Yuan berjanji untuk membangun kembali Yunchi Tianfu, tetapi fakta bahwa semua orang disakiti oleh Qin Hu, kemungkinan besar mereka harus menderita kerugian. "Aku sedikit khawatir tentang adik laki-laki sekarang." Yin Fengqi mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam, kultivasi Qin Hu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Ya, setidaknya mereka semua berada di puncak 8 alam Grandmaster. Jika terjadi kesalahan, dia bahkan mungkin mencapai alam Grandmaster ke-9 dengan satu kaki. Liang Mingtian juga menunjukkan ekspresi serius. Mendengar ini, wajah kecil Yanying dipenuhi kekhawatiran. "Apa yang harus kita lakukan? Bukankah Xiao Nunu sangat berbahaya?" Baru saja, Qin Hu tidak serius sama sekali, dan pihak lain memancarkan rasa penindasan yang sangat besar dalam setiap gerakan yang dia lakukan. Jika Xiao Nunu benar-benar menghadapinya, itu mungkin akan cukup rumit. Yin Fengqi menghiburnya, "Jangan terlalu banyak berpikir, adik laki-laki akan bijaksana." Yanying sedikit mengerucutkan bibirnya dan mengangguk dengan lembut. "Kemana Xiao Nunu pergi?" Kali ini, Ye Suhe bertanya. Semua orang saling memandang. Yanying menjawab, "Kolam Dewa dan Iblis." Ye Suhe mengerutkan kening, "Di mana tempat itu?" Yin Fengqi berkata, "Kami tidak tahu banyak tentang tempat spesifiknya. Lalu kapan dia akan kembali?" "Saya tahu." Yin Fengqi masih menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Ye Suhe tidak bertanya lagi. Setelah meninggalkan Yunchi Tianfu,
Qin Hu tiba di sebuah rumah yang sangat spektakuler. Istana ini tergantung di puncak, menjulang hingga ke awan, seolah-olah berdiri di bawah langit, sungguh megah. Saat ini, ledukan musik datang dari halaman. Suara piano masih melekat di telinga. "Hei!" Qin Fu mensibir, badannya bersinar, dan kemudian dia muncul di atas loteng. Beberapa puluh meter di depan loteng, ada sebuah paviliun. Ada roller blind yang tergantung di sekitar paviliun. Suara piano terdengar dari dalam. "Kamu sangat anggun, dan kamu masih punya waktu untuk bermain piano di sini," kata Qin Fu sambil melihat ke paviliun di depannya. Kemudian, suara seorang pria yang tenang datang dari paviliun. "Untuk apa kamu di sini?" Qin Fu berkata, "Daftar pertempuran untuk medan perang terakhir telah dirilis." "Belum." "Perhatikan." Suara pihak lain setenang air danau, tanpa sedikit pun riak. Ungkapan "tidak memperhatikan" juga menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Hah. Mata Qin Fu sedikit menyipit, dan dia berkata, "Lawanmu di pertarungan pertama adalah Yu Waning dari Teater Susaku." Lawan pertama. Terlihat bahwa orang yang berbicara dengan Qin Hu saat ini tidak lain adalah pemimpin zona perang Qinglong, Lang Qianhan. "Karena lawanku adalah Yu Waning, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu harus mencari lawanmu?" Suara Lang Qianhan terdengar dari paviliun. Nada suaranya setenang suara pianonya. Qin Fu tersenyum dan berkata, "Aku sudah mencarinya." "Oh, dia tidak berani muncul," kata Qin Fu dengan tangan terlipat di depannya, jubah mahalnya berkibar-kibar. Sudut bajunya yang terangkat bagaikan pisau yang membelah angkasa. Dia melanjutkan, "Saya awalnya ingin membantu Anda membawa Fu Tianfan kembali, tetapi rasa takutnya membuat Anda melewatkan kesempatan ini." Lang Qianhan di paviliun menjawab dengan tenang, "Fu Tianfan berasal dari dinasti Liu Yue. Apa yang dimilikinya ada hubungannya dengan saya?" Qin Fu Dao berkata, "Kipas Fu Tian memang milik dinasti Liu Yue, tetapi bukankah dinasti Liu Yue dan sekte Taizu adalah keluarga yang sama? Fan, bukankah itu hal yang biasa?" "Yah." Suara Lang Qianhan di paviliun terdengar dengan lembut, "Apa yang kamu katakan masuk akal. Sepertinya aku harus benar-benar menemukan kesempatan untuk mendapatkan kembali Fu Tianfan." Berkata, "Sayangnya, kamu tidak memilikinya. Peluang. Dia lebih tidak kompeten dari yang saya kira. Saya menghancurkan seluruh rumahnya dan dia bahkan tidak berani muncul." Lang Qianhan berkata, "Itu akan membosankan. Dia layak menjadi penguasa pedang pemakaman langit. Pendekar pedang." Qin Fu tersenyum, "Hehe, apa permainan kata-kata? Kamu mengatakan bahwa pengguna pedang pemakaman langit saat ini tidak berguna, dan kamu juga mengatakan bahwa pengguna pedang pemakaman langit sebelumnya tidak kompeten." Setelah jeda, Qin Hu melanjutkan, "Ada rumor dari di luar itu Shen Yao adalah 4 pedang besar Jianfu. Salah satu dari mereka, Master Pedang Luo Feng, diusir dari rumah pedang Shen Yao karena dia gagal merebut kekuasaan. Namun kenyataannya, dia diusir dari rumah pedang Shen Yao karena dia menyinggung sekte Taizu Anda, bukankah itu Lang Qianhan?" Jawab pertanyaan ini. Dia masih memainkan piano dengan tenang. Qin Hu menolak untuk menyerah. Dia berkata dengan cara yang aneh, "Setelah bertahun-tahun, pedang pemakaman langit tidak hanya kembali ke tanah suci gudang abadi, tetapi bahkan mengalahkan pedang Chang Qiong di tangan si Feng Mian. Pada awalnya, ketika aku mengetahui bahwa lawanku adalah dia, aku masih memiliki beberapa ekspektasi, tapi aku tidak menyangka bahwa dia akan menjadi lebih tidak kompeten daripada Luo Feng saat itu. Bukankah ini bagus?" Suara Lang Qianhan keluar bersamaan dengan suara piano. "Panggung pertempuran terakhir untuk 4 orang telah menjadi 3 orang, jadi kita bisa membuang lebih sedikit waktu." Mensibir. "Salah, ini bukan 3 orang, ini hanya aku." Bang! Hoa! Tanpa ragu-ragu, Qin Fu langsung bergegas ke paviliun. Wow! Aliran udara yang kacau menyapu, dan tirai di sekitar paviliun terangkat tinggi. Qin Fu terbang masuk dan bergegas masuk. Namun, yang mengejutkan, tidak ada seorang pun di paviliun. Hah! Mengerutkan kening. Perabotan di dalam paviliun sangat sederhana, meja batu, kursi batu, dan gukin. Saat ini, gukin diletakkan di atas meja, dan dimainkan dengan sendirinya. Lalu, suara Lang Qianhan terdengar dari gukin. "Tidak perlu menguji kekuatanku. 7 hari kemudian, aku akan merasakan kekuatanmu di medan perang terakhir."
Mendengarkan suara Lang Qianhan, mata Qin Fu dingin dan dingin. Aku akan menunggumu, tapi jangan mengecewakanku. Saat dia selesai berbicara, Qin Fu bertepuk tangan. Bang! Terdengar suara gemuruh, dan Gu Qin di atas meja meleduk menjadi ribuan bubuk, dan seluruh pavilion terlempar ke tanah. Qin Fu tersenyum dingin, kali ini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Xiao Nunu sedang melalui kerja keras yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3 pilar batu besar memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Kekuatan yang ditransformasikan dari jiwa makhluk purba terus memurnikan badan Xiao Nunu. Dari awal hingga sekarang, Xiao Nunu belum bergerak satu langkah pun. Sejak hari pertama dia masuk, Xiao Nunu sedang duduk di tengah formasi kolam dewa dan iblis. Dia tampak seperti patung yang ditempa di tungku langit dan bumi. Setiap jiwa kuno mengandung kekuatan ekstrim. Ditempa oleh kekuatan ekstrim ini, kekuatan badan Xiao Nunu terus meningkat dan secara bertahap menguat. Bang! Bang! Setiap dampak energi yang ekstrim menyebabkan ruang bergetar tanpa henti. Itu seperti palu berat yang mengandung kekuatan mengerikan, menempa Xiao Nunu. Bas! Tiba-tiba, sedikit gelombang energi spiritual datang dari badan Xiao Nunu. Segera setelah itu, tripod mini perlahan terbang. Dari kuali mini, suara ular Yama bermata 8 keluar. Aku pergi, apa yang terjadi? Bocah Xiao Nunu, apa yang kamu lakukan? Ular bermata 8 yang bersembunyi di Tian Kue Kuali, tiba-tiba terbangun oleh gerakan di luar langsung tercengang dan tercengang. Tapi saat ini, Xiao Nunu tidak punya waktu untuk berurusan dengan pihak lain. Karena, fluktuasi kekuatan yang lebih dahsyat terjadi. Dentang. Di atas kehampaan, awan gelap mengepul. 3 pilar batu liar besar itu meleduk dengan tanda dan kilat yang mempesona. Di kolam dewa dan iblis, aliran udara berwarna darah memenuhi udara. Aliran udara aneh berwarna darah menyelimuti badan Xiao Nunu, seperti sutra dan satin misterius. Setelah itu, nyanyian setan kuno datang dari antara ketiga pilar batu itu diwarnai dengan lapisan darah pada saat yang bersamaan. Bas! Gelombang udara melonjak seperti gelombang pasang. Di atas 3 pilar batu, ruangnya terdistorsi, dan kemudian telapak tangan iblis besar tiba-tiba terulur. 3 arah, 3 telapak tangan iblis masing-masing memancarkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Kekuatan sihir kuno. Apakah ini? Ular bermata 8 yang bersembunyi di kuali mini terkejut. Apakah ini tekanan dari troll kuno? Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi sudah terlambat. 3 telapak tangan iblis yang mengejutkan berkumpul menuju Xiao Nunu. Kekuatan besar meledukkan pusaran air yang mengejutkan. Ruang di mana Xiao Nunu berada terdistorsi dan terjepit oleh kekuatan 3 telapak tangan iblis. Bang! Dengan suara, kuali mini yang melayang di sebelah Xiao Nunu terlempar. Kuali mini itu terlempar dengan keras ke tebing berbatu di luar kolam dewa dan iblis, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Meskipun ular Yama bermata 8 bersembunyi di dalam kuali mini, dia masih merasa sangat terkejut hingga matanya dipenuhi bintang dan dia pusing. Di badan Ding, 8 murid vertikal kecil memandang dengan serius ke arah Xiao Nunu di tengah kolam dewa dan iblis. Apakah kamu memurnikan badanmu? Ular Yama bermata 8 juga telah hidup sejak lama. Sambil tertegun, dia mengira Xiao Nunu mungkin sedang berlatih. Hanya saja kekuatan latihan fisik ini agak terlalu ganias dan ganias. Xiao Nunu sedang duduk di kolam para dewa dan iblis. 3 telapak tangan iblis berdarah digantung di luar badannya. Pada saat ini, Xiao Nunu membawa tekanan yang sangat besar. 3 telapak tangan iblis terus menekan Xiao Nunu, dan setiap inci badan Xiao Nunu terkena dampak yang sangat besar. Tidak bisa bergerak. Saya tidak bisa bergerak sama sekali. Xiao Nunu tidak punya pilihan selain berpegang pada keinginannya dan mengoperasikan seni badan hegemon pancer. Namun, 3 telapak tangan iblis berdarah masih bergerak maju dan perlahan berputar dengan Xiao Nunu sebagai porosnya. Xiao Nunu merasa seperti sedang dihancurkan oleh batu giling, badannya sangat kesakitan. 3 telapak tangan iblis maju dan berputar. Ruang di mana Xiao Nunu berada terdistorsi dan tidak stabil. Selama proses ini, gumpalan pola cahaya berwarna darah dilepaskan dari telapak tangan ketiga telapak tangan iblis.
Pola cahaya ini tertinggal di luar badan Xiao Nunu, seolah-olah terbagi menjadi untaian darah iblis yang tak terhitung jumlahnya, yang terlihat sangat aneh. Saat pola cahaya berdarah menjadi semakin padat, pusaran merah muncul di luar badan Xiao Nunu. Kekuatan penempaan badan, yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya, mulai berdampak pada badan fisik Xiao Nunu. Retak. Tiba-tiba, suara pate tuling tiba-tiba terdengar. Ular Yama bermata 8 di luar lapangan tiba-tiba menyusut. Nak Xiao Nunu. Kedelapan matanya menatap tajam, dan melihat gumpalan darah menetes dari badan Xiao Nunu, dan jari di tangan kirinya terpelintir di tempat. Sebelum ular bermata 8 itu sempat bereaksi, terdengar lagi suara pateh tuling. Dua jari tangan kanan Xiao Nunu pateh lagi. Di saat yang sama, sejumlah besar darah merembes keluar dari permukaan kulit. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Xiao Nunu berubah menjadi pria berdarah. Hentikan! Seru ular Yama bermata 8, kekuatan pemurnian badan ini telah melampaui batas daya tahanmu. Ular Yama bermata 8 terus berteriak, Nak Xiao Nunu, jika kamu terus seperti ini, kamu akan dihancurkan oleh kekuatan ini. Satu-satunya jawaban terhadap ular Yama bermata 8 adalah suara pateh tuling. Apa yang tidak diketahuinya adalah bahwa dewa setelah kolam ajaib dibuka, itu tidak dapat dihentikan. Pada akhirnya, hanya ada dua situasi. Sukses atau gagal. Waktu berlalu hari demi hari. Popularitas, pertempuran pamungkas, perang pengadilan suci semakin tinggi dari hari ke hari. Ketika waktunya tiba di malam hari ke-10, suasana seluruh pengadilan suci abadi fana mengantarkan momen paling gelisah. Ini berarti hanya ada beberapa jam tersisa sebelum medan perang pamungkas dimulai. 10 hari hampir berakhir. Ya, besok adalah hari ketika platform pertarungan pamungkas dibuka. 10 hari ini terasa seperti setahun. Ngomong-ngomong, di mana platform pertarungan pamungkas? Tentu saja, platform God of War. Platform God of War. Hah, nama ini sesuai dengan tujuan dari medan perang pamungkas. Benar, platform pertempuran God of War itulah maksudnya. Pergi ke platform Dewa Perang sekarang. Bar, apa yang membuatmu cemas? Platform God of War belum dibuka. Meski belum dibuka, kita masih harus mendapatkan tempat duduk yang bagus untuk menyaksikan pertarungan. Besok pasti akan ramai, dan mungkin ada banyak pukulan besar dari tanah suci gudang abadi. Pada saat itu, kita semua akan melakukannya. Anda mungkin tidak dapat masuk. Masuk akal, ayo pergi. Halaman suci Fanxian, Barat Daya. 4 istana besar tergantung di langit di antara puncaknya. Setiap istana tidak terpengaruh oleh gravitasi, mereka seperti perahu raksasa melintasi langit, dan seperti binatang raksasa di langit, semuanya mengambang di kehampaan. Namun, di tengah-tengah 4 istana, terdapat lapangan Lingqiao yang spektakuler. Alun-alun ini mencakup area yang luas, bahkan lebih besar dari 4 istana. Saat ini, sejumlah besar orang berkumpul di puncak gunung sekitarnya. Mata semua orang tertuju pada 4 istana besar dan lapangan Lingqiao. Apakah itu platform Dewa Perang? Benar-benar megah, seperti istana surgawi. Ya, sayang sekali kita belum bisa naik ke sana. Waktunya belum tiba, dan penghalang di luar platform Dewa Perang belum menghilang, jadi kita hanya bisa menunggu di luar. Melihat dari kejauhan, ada tembok spiritual emas di area luar dari 4 istana besar. Tembok spiritual menyegel langit dan bumi, menutupi seluruh medan perang terakhir. Meskipun masih ada beberapa jam sebelum medan perang terakhir dibuka, masih ada orang yang berdatangan satu demi satu. Semua orang tahu betul betapa berharganya perang pengadilan suci. Mereka juga tahu seperti apa keberadaan para juara di 4 zona perang itu. Jenius di atas kejeniusan. Puncak di atas puncak. Siapa yang bisa mencapai puncak? Siapa yang bisa meraih gelar God of War? Itu menyentuh saraf semua orang di Akademi Suci Abadi Fana. Rumah King Song. Tempat budidaya murni wakil dekan Sang Heng. Pada saat ini, Sang Heng sedang memegang tongkat kerajaan dan melihat ke arah kolam dewa dan iblis dengan mata lamanya. Ini sudah hari ke-10. Gumam Sang Heng. Tidak banyak waktu tersisa sebelum medan perang terakhir. Namun, Xiao Nunu belum kembali. Aduh. Sang Heng menghela nafas pelan, sayang sekali. Lagi pula, dia sudah membujuk pihak lain sebelumnya. Di sisi lain, Yin Fengqi, Yan Ying, Yun Nianxiu dan lainnya khawatir.
Xiao Nunu belum kembali. Di halaman dengan lingkungan yang bagus, Yanying memandang Liang Mingtian, Yin Zulian dan lainnya yang baru saja kembali dari luar. Karena Yunci Tianfu dihancurkan, tidak ada yang bisa tinggal di sana lagi. Kemudian, di bawah pengaturan Master Fan Yuan, semua orang tinggal di halaman kecil ini. Tidak. Liang Mingtian menggelengkan kepalanya, saudari muda Yin dan aku telah menunggu di sana sepanjang sore, tapi kami tidak melihat Xiao Nunu. Dia mungkin masih di kolam dewa dan iblis. Wajah menjadi lebih intens, besok adalah hari terakhir. Ini adalah hari ketika medan perang dimulai. Semua orang diam. Beberapa menghela nafas, yang lain menggelengkan kepala. Bagaimana kalau kita pergi ke kolam dewa dan iblis untuk melihatnya? Dia tidak khawatir apakah Xiao Nunu bisa mengejar pertempuran terakhir besok, tapi dia murni mengkhawatirkan keselamatan Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak bisa mengejarnya, dan itu sebenarnya baik-baik saja. Setelah menyaksikan kekuatan Qin Hui, pemimpin teater Xuanwu, terakhir kali Yanying sebenarnya tidak terlalu berharap Xiao Nunu bisa bersaing dengannya. Saya tidak bisa pergi. Kenapa? Dibutuhkan 500 juta perintah suci bagi seseorang untuk memasuki kolam dewa dan iblis, dan itu juga perlu ditinjau oleh pejabat senior Akademi Suci Abadi Fana. Kita tidak bisa masuk. 500 juta. Yanying kaget, dia hanya punya 5 juta. 5 juta itu diberikan kepadanya oleh Xiao Nunu sebelumnya. Dan biayanya 500 juta untuk membuka kolam dewa dan iblis satu kali. Apa konsep ini? Yanying agak tidak mampu berhitung. Yin Fengxi tertawa dan berkata kepada Yanying, jangan cemas. Aku yakin adik junior itu tidak akan melewatkan pertempuran terakhir. 10 hari berlalu dalam sekejap. Xiao Nunu sudah lupa waktu. Dengan kata lain, Xiao Nunu melupakan segalanya. Pada saat ini, dia menderita karena remasan 3 telapak tangan iblis yang berdarah. 3 telapak tangan iblis digantung di luar badan, seperti batu giling, meletus dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Ruang di mana Xiao Nunu berada terdistorsi, dan tuling-tuling di badannya patah berkali-kali, dan bahkan badannya agak cacat. Ular bermata 8 yang bersembunyi di kuali mini sangat mengejutkan mata. Saat ini, suara yang paling sering didengar oleh ular Yama bermata 8 adalah suara patah tuling. Orang lain pasti sudah lama terjatuh. Tapi Xiao Nunu bertahan dari awal sampai akhir. Yama bermata 8 belum pernah melihat pemuda sekuat itu. Bisakah kamu bertahan sampai akhir? Yama Snake bermata 8 berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini, bas. Tiba-tiba, 3 telapak tangan ajaib berdarah di luar badan Xiao Nunu secara bersamaan menghasilkan gelombang energi yang kuat. Detik berikutnya, kejadian mengejutkan terjadi. Saya melihat 3 telapak tangan ajaib berdarah mengeluarkan ribuan rune misterius pada saat yang bersamaan. Setelah itu, semua rune bergabung di langit di atas kepala Xiao Nunu, mengembun menjadi setetes darah merah. Darah merah, sehebat berlian. Itu digantung di atas Xiao Nunu, bersinar dengan cahaya yang aneh. Ular bermata 8 di kuali mini melebarkan 8 matanya. Darah troll kuno. Saat ular Yama bermata 8 berseru, setetes darah merah jatuh secara vertikal. Selama pergerakan, darah troll kuno terbakar seperti api merah, menggambar garis api yang indah. Bas! Gelombang halo merah yang megah menyebar, dan darah troll kuno itu jatuh di depan Xiao Nunu. Bang! Dengan kerusuhan yang mengejutkan, 3 telapak tangan iblis berdarah di luar badan Xiao Nunu semuanya hancur. Pada saat yang sama, lingkaran sihir yang rumit, saling terkait, dan tak tertandingi tiba-tiba muncul di bawah Xiao Nunu. Pada saat ini, di dalam kumpulan dewa dan iblis, kekuatannya telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lapisan api ajaib merah menyala di badan Xiao Nunu. Energi pemurnian badan yang tak ada habisnya mengalir ke badan Xiao Nunu dengan gile-gilean. Wow! Xiao Nunu tiba-tiba membuka matanya, pembuluh darah muncul di dahinya, dan matanya merah. Ini baru langkah terakhir. Langkah terakhir. Mereka yang bekerja keras, dan mereka yang kuat menunjukkan kekuatannya. Xiao Nunu mengertakkan gigi dan menyerang dengan seluruh kekuatannya menuju seni badan hegemon pancer, tingkat ketiga. Pada saat yang sama, suatu malam akhirnya akan berlalu. Fajar tiba dan fajar menyingsing. Akademi Suci Abadi Fana telah menghadirkan momen paling sensasional,
paling dinanti, dan paling mengasyikkan. Perang pengadilan suci, pertempuran terakhir, akan segera dimulai. Suara seperti lonceng bergema ribuan mil jauhnya. Dalam sekejap, darah banyak orang mendidih. Suara keras di kehampaan berkata lagi. Semua orang diundang untuk pergi ke platform Dewa Perang. Dalam pertempuran terakhir, satu pertarungan untuk menjadi dewa. 4 pemimpin, bertarung lagi ke puncak. Bersambung.